Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pertemuan 12 pengantar ekonomi Korea. Di pertemuan 12 kita akan membicarakan tentang konsep elastisitas. Ya, jadi ini untuk pembahasannya ya. Oke, apa sih elastisitas itu? Nah, elastisitas itu Elastisitas itu adalah berapa persen suatu variabel akan berubah jika variabel lain berubah sebesar 1%. Jadi gini, namanya elastis ingat apa? Berarti kan berubah tuh, elastis itu sama kayak fleksibel gitu kan. Jadi kayak misalnya, kalau misalnya ada perubahan nih 1% lah dari suatu hal gitu kan, itu dia mempengaruhinya seberapa sih terhadap barang itu. Kayak misalnya kalau kita nyambung ke pertemuan sebelumnya, kita ngomongin kurva permintaan sama kurva penawaran ya, ini sama, akan ada nama elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Kayak misalnya kalau misalnya yang berubah itu adalah kan tadi kan salah satu yang mempengaruhi baik kurva permintaan maupun kurva penawaran itu akan dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, ya kan? Nah, kalau misalnya harga barangnya itu berubah, kira-kira misalnya harga barangnya berubah, ada diskon 20%. Nah, penjualan si barang itu ada perubahan nggak? Perubahannya berapa persen? Misalnya kalau harga barangnya berubah 20%, apakah penjualan barang itu juga jadi naik 20% atau lebih atau kurang? Itu namanya elastisitas. Seberapa perubahan suatu variabel itu mempengaruhi variabel yang lain. Itu contohnya kayak gitu ya, elastisitas. Nah, kalau di elastisitas permintaan itu mengukur perubahannya relatif. Nah, tadi kan dalam jumlah unit yang dibeli sebagai akibat perubahan salah satu faktor yang mempengaruhi, ya kan? Nah, jadi kayak misalnya kalau di elastisitas permintaan itu, kalau ingat ya, tadi kalau nyambung minggu lalu kita ngomongin tentang kurva permintaan itu, jadi perubahan kayak tadi misalnya kalian kan kalau itu kita ngomongin minyak ya, sekarang misalnya ganti kita ngomongin masalah baju, yang paling sering diskon kan baju kan. Nah, saya baju itu harganya misalnya kalau Sablon gitu, kalau kalian misalnya I don't know, tau lah kalian Uniqlo, kalau Sablon itu misalnya harga 200.000, lalu ada diskon dari 200.000 jadi 150.000. Nah, kira-kira waktu 200.000 itu dalam sebulan mereka ngejual berapa, lalu saat masa diskon jadi 150.000, akhirnya yang bisa kejual berapa. Itu contohnya kayak gitu ya. Ini maksud dari perubahan relatif terhadap jumlah. Nah, di situ kalau untuk ngomongin permintaan, elastisitas permintaan berarti dari sisi permintaan, sisi pembeli ada 3 hal. Ada yang namanya price elasticity of demand. Berarti apa? Perubahan hanya karena harga barang itu sendiri. Kayak tadi ya kita ngomonginnya, berarti karena harga barangnya berubah. Bisa kepengaruh diskon, bisa kepengaruh karena I don't know, inflasi gitu kan, pokoknya itu. Jadi yang berubah cuma harga barangnya doang tuh. Harga barangnya berubah, kira-kira efeknya gimana ke penjualannya. Terus yang kedua, cross elasticity atau elasticity silang, perubahan karena harga barang lain yang berubah. Misal kalau kita ngomongin baju, apa sih efeknya kalau baju? Misal ada perubahan terhadap harga celana atau rok bawahan, ya kan? Misalnya kalau misalnya beli satu set atas dan bawah itu diskonnya jadi berapa, ya kan? Itu misalnya bisa jadi kan yang diskon cuma jadi kayak harga paket. Nah, kalau kayak gitu berubahnya gimana? Kalau kita ngomonginnya baju ya, yang itu kan bukan barang pokok ya, yang kayak gitu perubahannya seperti apa contohnya ya, inget ya, contohnya kayak gitu. Karena kan kalau beli baju pasti beli atasan, ya kan? Kalau beli atasan pasti beli bawahan, biasanya kan satu setan gitu. Atau kalau cewek beli baju mungkin beli kerudung. Nah, kalau misalnya itu kayak gitu, perubahannya seperti apa efeknya. Terus yang ketiga adalah income elasticity. Jadi dia semata-mata berubah karena pendapatan pembelinya itu berubah. Misalnya kalian kenaikan gaji, bonus akhir tahun. Nah, kenapa sih suka diskon akhir tahun? Itu pasti ngefek dari situ, karena ada bonus akhir tahun. Oke, nggak semua perusahaan memberikan bonus akhir tahun, tapi ada lah yang ngasih. Itu. Jadi kalau kita ngomongin elastisitas permintaan itu ada 3, apa? 1 karena harga barang itu sendiri, yang kedua karena barang lain, yang ketiga karena perubahan pendapatan. Oke. Nah, angka elastisitas itu secara umum ada 5 hal ya. Inelastis berarti kalau dia nilainya kurang dari 1. Inelastis itu maksudnya apa? Jadi perubahan sekecil apapun itu efeknya kecil terhadap si harga barangnya itu sendiri. Misalnya harga barangnya sudah berubah
Bisa harga barangnya udah diskon nih 20% atau sampai 50%, tapi ternyata penjualannya paling cuma berubahnya 10% doang. Itu namanya berarti barangnya inelastis ya, gitu. Oke. Terus yang kedua, elastis berarti berubah segimanapun perubahan, jadi perubahan permintaan tuh lebih besar, sensitif banget ya. Contohnya elastis kayak apa? Kalau kita balik ke yang sebelumnya, yang suka biasanya kalau di rumah lah stokan, yang kalau kalian tuh apa sih suka nyetok, biasanya berubahnya dikit tapi tahu-tahu gede, pada belinya heboh. Barang-barang sembako ya, biasanya kalau ada diskon minyak, diskon gula, diskon beras, itu pasti orang nyetok. Kenapa? Karena emang bakal dikonsumsi tiap hari, jadi itu cepet biasanya elastisitasnya kan, perubahannya kayak gitu. Jadi misalnya harganya cuma berubah 10% gitu kan, misalnya kayak minyak yang biasanya kalau 2 liter itu harganya 25.000, lalu dia berubah jadi 22, bisa jadi perubahan penjualannya itu lebih dari itu, misalnya atau penjualannya berubah jadi nambah 30%, bisa jadi ya. Terus yang ketiga, elastis unitary, berarti sama. Kalau harga barangnya misalnya berubah 20%, maka penjualannya pun nambah atau berubah 20%. Itu namanya sama ya, elastis unitary. Yang keempat, inelastis sempurna. Perubahan harga segimanapun tidak berdampak sedikitpun terhadap permintaannya. Nah, biasanya apa nih yang barang, jadi mau harganya mau diskon mau nggak diskon tetap aja permintaannya masih gitu aja. Coba barang apa kira-kira yang kayak gitu contohnya? Ini prediksi saya, yang inelastis sempurna tuh kayak barang apa? Garam. Pernah nggak kalian di rumah ibu-ibu kalian pada nyetok garam? Enggak kan? Lebih banyak nyetok gula kan daripada nyetok garam. Iya nggak? Karena apa? Garam dipakai cuma sejumput. Nah, terus yang kelima adalah elastis tak terhingga. Berarti perubahan sedikit mengakibatkan perubahan permintaan yang tidak terhingga. Nah, ini berubah sedikit tapi permintaannya berubah, perubahannya harga cuma sedikit tapi namanya perubahan permintaan yang tak terhingga. Bisa terhingga tuh luar biasa sekali, padahal berubahnya cuma sedikit. Contohnya apa ya? Contoh barang-barang yang kayak berubah dikit, nggak tahu, mungkin awal-awal kayak nggak berubah juga sih, juga tahu saya sih yang kayak gini. Ini nggak banyak lah barang-barang yang masuk kategori elastis tak tertinggi ini, karena agak jarang ya, gitu. Oke. Nah, lalu ini faktor-faktor yang menentukan elastisitas harga. Ada hal-hal yang menentukan elastisitas harga ya, berarti perubahan harga itu berubah pengaruh dari mana? Satu, substitusi ya kan. Semakin substitusinya semakin elastis. Maksudnya apa? Semakin si barang itu nggak ada barang penggantinya, maka dia semakin elastis. Apa yang elastis? Semakin gak ngefek. Yes, berarti mau berubah gimana pun, apa tadi yang elastis? Tidak, perubahan penjualannya dikit. Yes, perubahannya penjualan dikit. Jadi semakin sulit substitusinya semakin elastis. Berarti apa? Enak-enak aja mau diberubah segimanapun efeknya nggak begitu efek. Makin suatu barang itu tidak ada penggantinya, itu dia akan bisa semakin monopoli karena mereka tidak berpengaruh terhadap harga ya. Terus yang kedua, jumlah pemakai. Semakin banyak pemakainya maka semakin inelastis. Nah ya nggak, karena apa? Karena banyak yang beli, makin banyak yang beli gitu kan, maka makin inelastis, makin nggak begitu, ya udah insignifikan gitu loh. Jadi perubahannya tuh nggak gede gitu istilah katanya gitu. Karena makin banyak orang, karena makin sedikit yang makin sedikit jumlah orang yang beli gitu kan, itu makin elastis, makin cepat berubah. Karena apa? Yang beli dikit, yang jual banyak, ya nggak, orang cepat pindah-pindah kan. Nah gitu. Yang ketiga, proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen. Semakin besar proporsinya semakin elastis. Nah itu ya kan. Jadi kalau misalnya proporsi gimana nih, kenaikan harga berarti atau inflasi ya, perubahan harga terhadap pendapatannya seperti apa. Kalau proporsinya dia semakin sama nih ya, misalnya perubahan harganya lebih gede, perubahannya tuh harganya tuh misalnya berubahnya tuh lebih dikit ketimbang perubahan pendapatan, pasti akan lebih elastis, lebih banyak orang yang beli. Sama jangka waktu ya, jangka waktu juga ngefek, berapa lama kalian melakukan perubahannya. Misalnya merubah harganya berapa, cuma sehari, 2 hari, sejam, 2 jam,
Mungkin nggak tahu deh kalian ngalamin, kalau dulu tuh pernah tuh waktu zaman dulu, mungkin zaman Ramayana masih jaya ya, mereka tuh suka bikin diskon yang jam-jaman, jadi misalnya cuma 1 jam. Mungkin kalau kalian nonton di drama itu suka ada kan, nggak tahu deh kalau di Korea ada apa nggak, kayak Jepang deh, saya pernah lihat di drama Jepang, kayak misalnya oke, mulai jam 10 semua daging diskon 30%, wow gitu. Itu kan inelastis kayak gitu. Contoh-contoh yang kayak gitu tuh bisa, itu bisa contoh-contoh yang gitu kan, langsung menggila gitu kayak gitu. Nah, lalu tadi kita kan elastisitas permintaan, nah sekarang elastisitas penawaran. Jadi kalau elastisitas penawaran adalah angka yang menunjukkan berapa persen jumlah barang yang ditawarkan. Nah, ini jumlah barang yang ditawarkan, berarti jumlah barang yang dijual dengan perubahan 1%, ya kan? Apa sih faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran? Ini sama seperti faktor yang mempengaruhi kurva penawaran. Jenis produknya apa, sifat perubahan biaya produksi, sama jangka waktu. Efeknya juga di situ kan. Biasanya gitu perubahannya seperti apa. Bisa jadi kan kalau misalnya selain kalau diskon itu kan bukan cuma semata-mata marketing strategi ya, apakah ada perubahan biaya produksi, jenis produknya seperti apa. Kalau kalian punya barang kalian itu semakin unik, itu akan semakin inelastis. Jadi maksudnya nggak sensitif sama perubahan harga lah, perubahan pasar. Tapi kalau misalnya barangnya itu banyak saingannya gitu kan, kayak misalnya sekarang nih, simpelnya kita ngomongin masalah kopi kekinian deh ya. Kopi kekinian kan jadi banyak kan ya, banyak banget kan, semua bikin gitu kan, name it lah, kopi kenangan, apa kopi tuku, kopi bawah tangga, kopi apalah itu kan setipe ya. Sama kopi, susu, apa gula aren kan ya. Itu kan kalau berubah tuh mungkin masalah selera meskipun ya minuman, tapi kan kalau dia ada yang satu ada diskon atau ada apa nggak diskon, itu pasti efek di situ itunya, apa namanya, perubahan penjualannya dia. Sama di sini juga gitu, barang yang kalau barang kalian tuh semakin barang yang istilah kata barang standar aja, biasa aja, itu siap-siap aja barangnya kan bakal banyak pesaingnya, jadinya kan berarti kalau kayak gitu apa namanya, makin elastis. Nah ini sama kalau kayak di Korea, apa contohnya, boy band sama girl band, ya kan, mereka tuh kan setipe-tipe aja kalau menurut saya, ya kan, kumpulan cewek-cewek, kumpulan cowok-cowok gitu kan, yang mukanya apa, uh, mukanya oke gitu kan, bisa dijual, ada punya selling point kan, lagunya gitu-gitu aja. Mereka kan inelastis, mereka elastis. Ya nggak, lihat nggak dari berapa ratusan boyband, ada berapa banyak sih yang bertahan sampai bisa 5 tahun, bisa ngeluarin sampai berapa album, kan nggak banyak, ya kan. Mereka semakin elastis karena apa, marketnya gitu-gitu aja, marketnya nggak banyak-banyak banget kan, elastis mereka. Oke, itu aja kayaknya, yes, itu aja di masalah elastisitas ini. Oke, nah tadi nyambungin tuh, tadi kan saya udah menyinggung nih, kita ngomongin masalah perboybandan, per K-popan ya, gitu kan. Nah coba sekarang kalau di untuk pertanyaan diskusi, nah kira-kira kalau K-pop itu menurut kalian apa? Elastis atau inelastis? Terus alasannya apa? Ya. Tapi lihat di sisinya dari dua sisi ya, sisi dari penawaran sama sisi dari permintaan, ya. Oke, silahkan jawab di forum diskusinya, gitu kan. Sampai bertemu di pertemuan 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.